Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Di waktu luang, di waktu senggang, di waktu santai seperti ini, saya usahakan untuk tetap bisa memotivasi teman-teman ya dalam menghadapi gangguan ini. Ya, minimalnya saya bisa menemani teman-teman ya yang sedang menghadapi gangguan ini. Jangan khawatir teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman juga bisa sembuh. Saya yakin itu. Ini kameranya goyang-goyang ya, jadi mohon dimaklumi. Ini tatakannya kurang kuat gitu ya. Nah, langsung saja ya teman-teman ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tentunya jawaban yang akan saya sampaikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan ya. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasinya ya dari akunnya Binto Raharjo 103. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kenapa sakit di kepala susah sembuhnya ya? Ulu hati juga belum nyaman. Dulu juga pernah mikir kalau aku diguna-guna orang. Ya sama ya. Kebanyakan penderita gangguan ini pasti berpikirnya ya seperti itu. Diguna-guna orang, dibikin-bikin orang, disantet orang lah gitu ya. Tapi kalau kita sudah memeriksakan diri ke dokter ya, dan kita didiagnosa bahwa kita mengalami gangguan asam lambung yang mungkin disertai dengan kecemasan, ya memang sensasinya seperti itu ya. Diperiksa sedemikian rupa, katanya tidak ditemukan penyakit lain ya, tapi kita merasakan sensasi yang begitu luar biasa ya, baik di fisik maupun di psikis ya, yaitu yang namanya gangguan asam lambung, gangguan cemas ya, anxiety gitu ya teman-teman, ya memang seperti itu. Teman-teman nggak usah khawatir ya, insya Allah bukan karena guna-guna, insya Allah bukan karena santet ya, ini murni gangguan medis. Jadi kalau teman-teman sudah diperiksa ke dokter dan tidak ditemukan penyakit lain ya, teman-teman nggak usah berpikir macam-macam ya. Fokus saja kepada pemulihan dengan menerapkan 3P secara konsisten. Kalau teman-teman merasakan ulu hati belum nyaman ya, belum enak, ya memang karena asam lambung kita itu belum sepenuhnya normal ya. Jadi ya sering tidak terkendali gitu ya. Kadang meningkat secara drastis, bikin perut nggak nyaman, bikin ulu hati nggak nyaman ya. Terus kadang juga gangguan cemas kita itu naik turun. Ketika naik, kadang hal-hal sepele ya, yang menurut orang lain itu sebenarnya itu hal sepele sekali. Tapi untuk menderita gangguan ini sangatlah luar biasa ya teman-teman ya. Ketakutan inilah, ketakutan itulah gitu ya. Sampai dibilang kita itu apa namanya lebay gitu kata orang-orang itu, kayak terlalu berlebihan ya, melebih-lebihkan apa yang kita rasa. Padahal kenyataannya memang merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, itu buat pembelajaran kita ya, bahwa gangguan ini ya umumnya semua orang hampir merasakan seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut terus setiap hari. Beberapa kali teman-teman merasakan hal seperti ini, ulu hati nggak nyaman, perut nggak nyaman ya, terus kepala itu rasanya berat, kayak tegang, kadang keliengan, itu hampir semua penderita gangguan asam lambung ya, GERD ya, anxiety juga merasakan hal yang sama seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman lebih baik fokus kepada pemulihan. Rasa takutnya kurangi sedikit demi sedikit ya. Memang ini susah, tapi dengan berlatih insya Allah kita akan bisa ya teman-teman ya. Jadi 3P tetap jalankan konsisten ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ya? User ya, ini susah banget sih ya. User gitu aja ya. Salam Mas, dari Aceh. Mas, saya mau tanya. Saya mau tahu Mas, apa perut kalau kena asam lambung sering tidak nyaman ya Mas? Gara-gara itu saya selalu ragu tentang penyakit lain Mas. Nggak bisa ngangkat berat juga. Aduh, terganggu. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya orang normal pun ya, itu memang sudah ada yang namanya asam lambung itu ya di lambung kita. Karena itu juga membantu proses pencernaan kita ya. Cuma orang dengan gangguan asam lambung, yang dimaksud dengan gangguan asam lambung itu kan sering tidak normalnya ya. Jadi sering tidak normalnya dalam artian begini ya, yang seharusnya mungkin ya
volumenya gitu ya. Setiap hari itu ketika kita mau makan atau mencerna makanan hanya sekian, tapi kalau kita sering mengalami cemas, kita sering berpikir terlalu tegang, itu jadi produksi asam lambungnya itu meningkat. Dari situlah kita merasakan yang namanya perut tidak nyaman ya. Apalagi untuk gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya, termasuk kayak saya dulu. Jadi sedikit terasa saja sudah berpikirannya itu macam-macam ya, aneh-aneh gitu ya. Tapi untuk penderita gangguan asam lambung yang sifatnya hanya asam lambung saja ya, mungkin hanya merasakan tidak nyaman sebentar mungkin ya, nanti begitu netral gitu itu sudah enakan lagi. Untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan mungkin ini waktunya ya menurut saya itu agak lama, karena begitu naik sedikit kita merasakan sensasi di fisik kita langsung cemas gitu ya. Ketika kita cemas asam lambungnya kita naik lagi, kita merasakan sensasi fisik, kita cemas lagi, jadi muter-muter seperti itu. Nah dari situlah ya, mulai sekarang jangan takutkan lagi, nggak usah berpikir aneh-aneh penyakit lain ini itu dan sebagainya ya. Memang yang dirasa itu banyak sekali, hampir seluruh tubuh kita itu merasakan, bukan hanya di tubuh kita saja tapi di pikiran kita ya ikut terganggu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti berjalannya waktu teman-teman belajar ya mengenali apa sebenarnya yang memicu dari gangguan asam lambung ini ya, teman-teman itu bisa mengendalikan. Insya Allah nanti teman-teman juga bisa sembuh ya, dan saya yakin itu ya. Yang terpenting adalah teman-teman tetap terapkan 3P secara konsisten, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Oke teman-teman, semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ya, ntar dulu saya pilih lagi ya. Dari akunnya Bangun 27, saya merasa sudah enakan, sudah nggak takut lagi keluar, tapi semalam kambuh lagi, akhirnya jadi takut lagi untuk beraktivitas di luar. Nah ini ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang sudah membaik ya, sudah berani beraktivitas terus kambuh, terus kita takut. Saya pun dulu juga mengalami hal sama seperti itu. Caranya kita itu harus berlatih, kita harus meyakinkan ya, setiap hari meyakinkan kepada diri kita bahwa sebenarnya kita itu nggak apa-apa ya, kita baik-baik saja, kita sehat, dan kita bisa melalui ini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin trauma ya, ketika teman-teman itu sedang kambuh gitu ya, atau sedang drop lagi, itu teman-teman itu trauma. Jadi teman-teman itu nggak berani aktivitas lagi, atau butuh waktu yang lumayan lama untuk beraktivitas lagi, karena teman-teman itu masih takut nanti pingsan di jalan, ambruk di jalan, dan lain-lain ya, ketakutan-ketakutan seperti itu. Mulai dari sekarang teman-teman itu tetap dilatih ya. Jadi lawan rasa takut itu ya. Ini kembali lagi saya sampaikan, ini memang nggak bisa instan ya, ini perlu dilatih. Kalau kita berlatih nanti terbiasa ya, terus kita itu mentalnya terbangun, nanti lama-lama teman-teman juga akan kuat ya. Oke, semangat. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Dari akunnya Melisa Haminudin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya lagi ngerasain sensasi tenggorokan dingin, sampai kadang kepala merinding, dan kadang dingin tangan dan kaki, juga berdenyut di badan pindah-pindah Bang. Takut Bang, belum bisa berpikir positif. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Itu memang sensasinya seperti itu. Teman-teman nggak usah berpikir macam-macam. Ini karena penyakit ini, atau ini karena apa, jangan-jangan ini ada penyakit lain dan sebagainya. Teman-teman periksa lagi, ternyata nggak apa-apa, hanya karena asam lambung. Periksa lagi saking penasarannya. Ya teman-teman itu masih takut lagi. Mulai sekarang nggak usah takut, nggak apa-apa. Saya dulu juga merasakan hal yang sama seperti itu ya. Jadi nanti kalau pikiran kita sudah tenang, kita bisa rileks, kecemasan terkendali, ya asam lambung kita juga mulai terkendali, ya normal lagi. Insya Allah nanti juga sedikit demi sedikit itu akan membaik kondisi kita ya teman-teman ya. Yang terpenting adalah 3P tetap dijalankan konsisten. Nggak apa-apa, saya yakin bisa sembuh kok ya. Semangat ya. Lanjut lagi nih dari akunnya siapa ini? Muhammad Rohim 8786 ya. Mas, saya mau tanya Mas,
Boleh, nggak apa-apa. Apakah Mas waktu kena penyakit asam lambung, Mas pernah merasa bukan diri kita sendiri, Mas? Kadang pikiran serasa saya itu dikuasai semacam kayak makhluk lain rasanya. Wah, itu hanya pikiran kita saja ya, teman-teman ya. Saya dulu juga merasakan hal seperti itu. Benar ya, serius saya pernah merasakan seperti itu. Seperti kayak kita itu dikendalikan oleh, siapa ya, kayak bukan diri kita gitu ya. Akan tetapi itu ya sebenarnya menurut saya itu hanya karena pikiran kita saja yang terlalu lelah, terlalu capek ya. Kita itu stres memikirkan gangguan ini, memikirkan ekonomi, memikirkan untuk berobat, memikirkan nggak sembuh-sembuh ya teman-teman ya, sampai dengan, kelelahan, secara fisik dan mental. Akhirnya kita itu ya sering berhalusinasi ya, terus sudah gitu kita seperti kayak ada terima bisikan-bisikan setiap hari. Nah, hal seperti itu kadang yang waktu saya rasakan ya, seperti kayak, ini sebenarnya diri saya atau bukan? Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya, saya pernah merasakan hal seperti itu, sampai-sampai saya itu berpikir bahwa, apa saya udah mau gila? Nah, itu pernah berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Akan tetapi ya, semakin ke sini ya, banyaknya saya itu belajar ya, sedikit demi sedikit saya belajar ya, tentang, bagaimana sih, gangguan asam lambung ini. Dari beberapa orang yang pernah mengalami hal seperti ini, oh iya ternyata sama seperti itu. Jadi kembali lagi ya, faktor pikiran itu penting ya. Kalau kita sudah bisa rileks, kita bisa santai, kurangi rasa takut kita ya teman-teman. Selalu setiap hari berlatih walaupun kondisi kita itu mungkin lemes, loyo, ya macam-macam lah ya teman-teman. Saya merasakan hal seperti itu, tapi harus dilatih ya teman-teman. Tetap bersosialisasi walaupun kadang kalau kita ngobrol dengan orang lain itu nggak nyambung, tetap dilatih setiap hari. Di situ akan muncul sensasi ya teman-teman, mau pusing, beliengan, nggak apa-apa, lanjutkan saja ya teman-teman ya. Sesekali teman-teman itu apa namanya, relaksasi sambil olah nafas ya. Jadi ketika kondisinya mungkin teman-teman itu sudah pusing sekali ya, apa namanya, kalau udah pusing sekali itu kan biasanya gitu nafas itu juga seperti nggak teratur ya teman-teman, itu olah nafas. Dari situ nanti kita bisa sedikit demi sedikit itu rileks. Nanti kalau sudah rileks teman-teman itu akan bisa menguasai keadaan ya. Tentunya ini tidak bisa dilakukan satu hari, ini bertahap ya, karena gangguan ini bisa sembuh melalui proses ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga akan menemukan caranya tersendiri, teman-teman itu bisa lepas dari jeratan gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu, nanti disambung lagi insya Allah ya teman-teman ya. Ini sudah mau maghrib ya teman-teman ya, saya harus apa namanya, beres-beres dulu ya. Oke teman-teman, tetap semangat, gangguan ini bisa sembuh. Saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Yakin pada diri kita bahwa kita itu kuat, kita itu mampu, kita bisa melewati gangguan ini, dan teman-teman bisa sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, tetap semangat. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.